suara pelan, seolah berbicara dari ruang yang sunyi. Cahaya redup, nafas berat, tidak terburu-buru. Di dunia yang terus bergerak, kita sering lupa satu hal yang paling penting. Diri kita sendiri. Kita terlalu sibuk berlari, mengejar hal-hal yang bahkan tidak pernah benar-benar kita inginkan. Kita terlalu sibuk membuktikan sesuatu kepada orang-orang yang bahkan tidak peduli. Dan ketika malam tiba, ketika dunia mulai diam, pikiran kita tidak ikut diam. Ia berbicara, ia berbisik, ia menyeret kita ke tempat-tempat yang tidak ingin kita datangi. Tempat gelap, tempat di mana semua ketakutan, kegagalan, luka, dan penyesalan menumpuk seperti bayangan yang menunggu kita pulang. Disitulah perjalanan ini dimulai. Perjalanan menata ulang mindset, perjalanan merawat kesehatan mental, perjalanan mengatasi pikiran negatif yang selama ini kita anggap sebagai musuh. Padahal sebenarnya, itu adalah bagian dari diri yang hanya ingin didengar. Hari ini, kita akan berjalan pelan. Kita akan masuk ke ruang-ruang yang selama ini selalu kita hindari. Kita akan menyalakan cahaya dalam gelap paling pekat di dalam kepala. Tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu berpura-pura kuat, tidak perlu menahan tangis. Karena naskah ini adalah perjalanan panjang untuk menyelami diri sendiri, untuk menemukan kembali bagian dari diri yang hilang. Mari kita mulai, tarik napas pelan, lepaskan, dan bersiaplah untuk masuk ke dalam dirimu sendiri. Dan sekarang mari kita mulai. Bagian 1. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kita? Pikiran negatif bukan muncul tiba-tiba. Ia tumbuh dari pengalaman, dari trauma, dari kata-kata orang lain yang menancap terlalu dalam, dari kegagalan yang kita simpan sendiri, dari rasa takut yang tidak pernah kita akui. Manusia bukan rusak, manusia hanya terluka, dan setiap luka punya suara. Ada suara yang berkata, "Kenapa aku tidak cukup baik?" Ada suara yang berbisik, "Aku selalu gagal." Ada suara yang menyindir, "Tidak ada yang peduli pada kamu." Ada suara yang lebih gelap yang berkata, "Mungkin hidup ini tidak perlu diselesaikan." Pikiran-pikiran itu tidak datang untuk menghancurkanmu. Mereka datang karena satu alasan sederhana. Kamu pernah terluka, dan otakmu tidak ingin kau terluka lagi. Tapi caranya salah. Ia melindungimu dengan cara membuatmu takut. Ia menjaga hatimu dengan membuatmu menjauh dari dunia. Ia melindungi harga dirimu dengan menyuruhmu tidak berharap. Kita akan mengupas satu persatu, perlahan, dalam, sampai kamu benar-benar mengerti apa yang terjadi pada dirimu. Bagian 2. Menata mindset, fondasi mental yang baru. Mindset bukan sesuatu yang berubah dalam sehari. Mindset adalah sesuatu yang dibangun, seperti fondasi rumah. Jika fondasimu retak, seluruh bangunan ikut retak. Begitu juga dengan hidup. Mindset yang kuat bukan berarti kamu tidak boleh sedih, tidak boleh marah, tidak boleh kecewa. Mindset yang kuat berarti kamu tahu apa yang kamu rasakan, dan kamu tahu bagaimana mengendalikannya. Hari ini kita mulai dengan 3 kebenaran sederhana. Pertama, kamu tidak harus menjadi sempurna. Kedua, kamu tidak harus kuat setiap hari. Ketiga, tidak semua hal yang kamu pikirkan adalah kebenaran. Pikiranmu sering berbohong, terutama ketika kamu lelah, ketika kamu sendirian, ketika kamu merasa tidak ada ruang untuk bernafas. Dan disinilah perjalanan ini mulai berubah. Kita akan membangun ulang, dari puing-puing, dari serpihan demi serpihan, sampai kamu benar-benar mengenal dirimu. Bagian 3. Kebiasaan yang merusak kesehatan mental tanpa kita sadari. Kadang yang merusak kita bukan hal besar, bukan trauma besar, bukan kegagalan besar, tapi kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Seperti membandingkan diri dengan orang lain, menahan semua emosi sendirian, menganggap diri tidak layak, mengulang-ulang kesalahan lama, mengabaikan kebutuhan diri sendiri, terlalu sering memikirkan bagaimana jika, dan hari demi hari, kita berubah, kita kehilangan arah, kita tidak tahu lagi siapa diri kita sebenarnya, tapi semuanya bisa diperbaiki, pelan-pelan, langkah kecil, setiap hari. Bagian 4. Ruang gelap di dalam diri yang selama ini kamu takut masuki. Ada satu ruang di dalam diri setiap manusia. Ruang yang tidak pernah kita ceritakan pada siapapun. Ruang yang bahkan kita hindari untuk kita sendiri lihat. Di ruang itu, pikiran negatif tidak berbisik lagi. Mereka berteriak. Di sana ada bayangan-bayangan masa lalu yang belum selesai. Ada trauma yang sudah mengeras. Ada luka yang belum disembuhkan. Ada kenangan yang tetap hidup meski kamu sudah berusaha mati-matian melupakannya. Di ruang itu, suara paling gelap muncul. Kalau aku berhenti sekarang, tidak ada yang peduli. Aku ini beban.
hidupku tidak berarti apa-apa, aku lelah, sangat lelah. Dan suara-suara itu tidak muncul karena kamu lemah. Tidak pernah begitu. Suara-suara itu muncul karena kamu sudah terlalu lama bertahan sendirian. Terlalu lama memikul semuanya sendiri. Terlalu lama berpura-pura baik-baik saja. Kamu bukan rapuh. Kamu hanya kehabisan ruang untuk menampung rasa sakit. Bagian 5. Mengakui gelap bukanlah kelemahan. Kita hidup di dunia yang menuntut manusia untuk selalu tersenyum, selalu produktif, selalu kuat, selalu bisa. Dunia menuntut kesempurnaan, tapi dunia tidak pernah peduli seberapa hancur dirimu ketika sendirian di kamar. Banyak orang mengira mengakui kegelapan batin adalah tanda kekalahan. Padahal justru sebaliknya, hanya orang yang benar-benar kuat yang berani mengakui bahwa mereka sedang hancur, bahwa mereka sedang tidak baik-baik saja, bahwa ada sesuatu di dalam diri mereka yang perlu diselamatkan, bukan oleh orang lain, tapi oleh diri sendiri. Menatap gelap itu menakutkan. Rasanya seperti jatuh tanpa dasar, seperti berjalan tanpa cahaya, seperti mendengar suara yang hanya ingin menahanmu di tempat terendah. Tapi percayalah, tidak ada cahaya yang bisa menyelamatkanmu sebelum kamu berani masuk ke dalam gelapmu sendiri, karena gelap adalah tempat awal kelahiran cahaya. Bagian 6. Kenapa pikiran negatif terasa lebih kuat di malam hari? Malam punya cara yang aneh untuk membawa kita kembali pada luka-luka lama. Tidak ada suara bising. Tidak ada aktivitas yang bisa mengalihkan perhatian. Tidak ada orang yang bisa diajak bicara. Yang tersisa hanya kamu dan isi kepalamu. Dan otak manusia ketika sepi mulai mencari masalah yang belum selesai. Mulai memunculkan ketakutan lama. Mulai mengungkit rasa sakit yang kamu kubur dalam-dalam. Itulah sebabnya malam terasa lebih gelap dari sekadar langitnya. Karena kita dipaksa melihat apa yang kita sembunyikan. Dan di saat seperti itu, pikiran negatif terlihat seperti kebenaran mutlak. Kamu tidak berharga, kamu akan gagal lagi, kamu tidak layak dicintai, kamu sendirian. Tidak, itu bukan kebenaran. Itu adalah interpretasi otak yang sedang kelelahan. Otak manusia ketika lelah selalu melihat dunia lebih gelap dari seharusnya. Ia selalu menganggap masa depan lebih buruk daripada kemungkinan sebenarnya. Ia selalu memandang diri sendiri lebih rendah dari kenyataan. Karena di malam hari, yang berbicara bukan logika, yang berbicara adalah luka. Bagian 7. Kapan terakhir kali kamu benar-benar mendengarkan dirimu sendiri? Kita sering mendengar semua orang, kecuali diri sendiri. Kita mendengar tuntutan keluarga, mendengar ekspektasi orang lain, mendengar hinaan masa lalu, mendengar ketakutan yang tidak pernah benar-benar terjadi, mendengar suara penuh keraguan setiap kali ingin melangkah. Tapi kapan terakhir kali kamu duduk diam, menutup mata, dan bertanya pada dirimu, apa yang sebenarnya aku rasakan? Apa yang sebenarnya aku inginkan? Apa yang aku butuhkan? Bukan orang lain, tapi aku. Kamu terlalu sering mengkhianati dirimu demi membahagiakan orang lain. Terlalu sering memaksa tersenyum demi terlihat kuat. Terlalu sering mengunci perasaan sendiri karena takut dianggap lemah. Padahal, kamu juga manusia. Kamu juga butuh dimengerti. Kamu juga butuh dipeluk. Kamu juga butuh ruang untuk menangis. Tidak, menangis bukan kelemahan. Menangis adalah bukti bahwa kamu masih hidup, bahwa kamu masih berjuang, bahwa kamu tidak menyerah meski dunia tidak pernah memudahkan langkahmu. Bagian 8. Jika hidup terasa berat, bukan karena kamu lemah. Banyak orang tiba-tiba sampai pada titik di mana hidup terasa sesak. Bangun tidur pun terasa berat, nafas terasa pendek, langkah terasa seperti memikul beban yang tidak terlihat. Bahagia terasa jauh, damai terasa mustahil. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika orang lain berkata, "Ah, kamu kurang bersyukur, kamu cuma lebay. Kamu kurang berdoa, kamu kurang usaha, kamu terlalu sensitif." Padahal mereka tidak tahu bahwa ada perang besar terjadi di dalam kepalamu. Perang yang tidak ada orang lain bisa lihat, perang yang tidak ada orang lain bisa bantu, perang yang tidak ada orang lain bisa fahami, dan kamu bertarung sendirian. Setiap hari, hidup bukan berat karena kamu lemah. Hidup berat karena kamu telah bertahan terlalu lama, dalam diam, tanpa bantuan, tanpa ruang, tanpa jeda. Kelelahan mental bukan tanda kehancuran. Kelelahan mental adalah tanda bahwa kamu sudah terlalu kuat untuk terlalu lama. Bagian 9. Saat diri menjadi tempat pelarian terakhir yang tidak lagi terasa aman. Ada fase dalam hidup ketika orang-orang menjauh. Dunia terasa kejam dan masa depan terlihat buram. Dan yang menyakitkan adalah, bahkan dirimu sendiri tidak terasa seperti tempat aman. Ada hari ketika kamu bangun,
dan kamu merasa asing dengan tubuhmu sendiri, seolah-olah jiwamu tertinggal jauh di belakang, sementara tubuhmu berjalan otomatis tanpa arah. Ada malam ketika kamu menatap langit-langit kamar, dan pikiranmu berbisik, kenapa semua ini terasa hampa? Apa yang salah denganku? Kenapa aku tidak bisa merasa normal? Hampa, itu bukan kehancuran. Itu tanda bahwa kamu sudah terlalu lama menahan semua rasa sakit tanpa pernah mendapat ruang untuk sembuh. Ketika diri sendiri mulai terasa asing, itu berarti kamu telah mengabaikan isi hatimu terlalu lama. Bagian 10. Rasa sakit yang tidak terlihat itu lebih berbahaya dari luka yang mengalir darah. Luka fisik mudah dilihat, mudah dirawat, mudah disembuhkan. Tapi luka batin yang tidak berdarah, yang tidak terlihat, itu jauh lebih gelap. Luka batin itu hidup dalam diam. Ia muncul dalam bentuk perasaan tidak berharga, kebiasaan mengkritik diri sendiri, rasa takut yang tidak masuk akal, overthinking yang tidak bisa dihentikan, kecemasan yang muncul tanpa sebab, rasa bersalah atas hal-hal yang bukan salahmu, kesepian yang tetap ada meski ada banyak orang di sekitar. Luka batin tidak meminta perhatian. Ia diam, tapi ia menggerogoti, ia mengikis perlahan, sampai kamu tidak lagi tahu kapan terakhir kali merasa tenang. Dan itu yang paling gelap, bukan teriakan yang keras, tapi diam yang membunuh perasaan dari dalam. Namun, meski gelap itu terasa memakanmu perlahan, ingat, pikiran seperti itu bukan akhir. Itu hanya fase ketika hatimu butuh dipeluk oleh kesadaranmu sendiri. Bagian 11. Kenapa kamu selalu merasa tidak cukup? Ada sesuatu yang manusia bawa sejak kecil, keyakinan bahwa kita harus menyenangkan semua orang. Dan ketika kamu gagal, rasanya dunia runtuh. Ketika orang tidak mengapresiasi, kamu menyalahkan diri sendiri. Ketika seseorang meninggalkanmu, kamu mengira diri tidak layak. Ketika kamu membuat kesalahan kecil, kamu merasa dunia membencimu. Kenapa? Karena kamu belajar terlalu dini bahwa cinta itu bersyarat, bahwa penerimaan harus diperjuangkan, bahwa kebahagiaan tergantung pada orang lain. Tidak heran kamu merasa tidak cukup, padahal yang seharusnya menerima dirimu adalah dirimu, bukan mereka. Kamu bukan tidak cukup, kamu hanya tidak pernah diberi ruang untuk percaya bahwa kamu layak. Bagian 12. Ketika hidup mulai terasa gelap tanpa sebab, ada momen ketika hidup tidak lagi terasa hidup, bukan karena sesuatu yang buruk terjadi, tapi karena semuanya terasa datar. Kamu bangun, makan, bekerja, tidur, tanpa rasa, tanpa tujuan, tanpa gairah, dan kamu salah paham. Kamu mengira dirimu rusak, padahal itu hanyalah tanda bahwa jiwa sedang berteriak meminta perubahan, meminta ruang, meminta arah baru, meminta kesempatan untuk menemukan makna lagi. Hidup yang gelap bukan berarti hidupmu berhenti. Itu berarti kamu berada di titik terdalam dari perubahan. Kadang, untuk membangun diri yang baru, kamu harus masuk dulu ke bagian paling gelap dalam dirimu. Bagian 13. Kamu tidak benar-benar sendiri, meski kadang terasa begitu. Kesepian adalah salah satu rasa terpahit. Rasanya seperti berjalan di lorong panjang tanpa cahaya. Tidak ada suara lain, hanya suara napasmu sendiri yang terdengar berat. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika kamu ada di tengah banyak orang, tapi tetap merasa sendirian. Sendiri bukan karena tidak ada orang, tapi karena tidak ada yang memahami isi kepalamu. Tapi ada satu hal yang harus kamu tahu. Kesepian bukan berarti kamu tidak layak ditemani. Kesepian berarti hatimu sedang mencari suara yang nyambung dengan jiwamu. Suara yang tidak menghakimi, suara yang tidak menuntut, suara yang tidak membuatmu merasa kecil. Dan suara itu harus datang dari dalam diri terlebih dahulu. Sampai kamu bisa berkata, aku mungkin sendirian, tapi aku tidak kehilangan diriku. Bagian 14. Ketika bayangan diri sendiri menjadi musuh terberat, ada satu titik dalam hidup ketika musuhmu bukan lagi dunia luar, bukan orang lain, bukan masa lalu, tetapi dirimu sendiri. Bayanganmu mulai berbicara. Ia mengikuti kemanapun kamu pergi. Ia meniru setiap gerakanmu, tapi dengan wajah yang selalu terlihat lebih lelah, lebih kosong, lebih patah. Dan bayangan itu pelan-pelan berubah menjadi suara yang berkata, kamu tahu aku mengikuti kamu karena hanya aku yang tahu seberapa hancurnya kamu. Kan, itu adalah bagian dari dirimu yang sudah terlalu lama tidak didengar. Bagian yang kelelahan, bagian yang menjerit dalam diam, bagian yang selama ini kamu paksa kuat, padahal ia hampir runtuh. Bayangan diri sendiri menjadi musuh. Ketika kamu lupa bagaimana menjadi teman bagi dirimu. Bagian 15. Sunyi yang berbicara terlalu keras.
Ada bentuk kesunyian yang tidak lagi tenang, kesunyian yang berisik, kesunyian yang seperti memukul-mukul dinding batinmu dari dalam. Di tengah kesunyian itu, kamu mulai mendengar hal-hal yang tidak pernah kamu berani katakan lantang. Apa sebenarnya tujuan hidupku? Kenapa semua terasa tidak berarti? Kenapa aku tidak merasa hadir di dunia yang begitu ramai? Kesunyian itu bukan kosong, ia penuh oleh rasa yang tidak pernah kamu beri nama, penuh oleh beban yang tidak pernah kamu ungkapkan, penuh oleh luka yang kamu simpan karena takut dianggap lemah. Kesunyian adalah tempat di mana semua yang kamu tahan akhirnya keluar. Dan itu gelap, sangat gelap, tapi itu adalah gelap yang jujur. Bagian 16, ketika diri mulai meragukan nilainya sendiri. Ada waktu ketika kamu berdiri di depan cermin, dan kamu tidak melihat siapapun yang bisa dibanggakan di sana. Yang kamu lihat hanyalah mata yang lelah, senyum yang dipaksakan, bahu yang memikul hal-hal yang tidak kamu ceritakan, hati yang penuh luka, kepala yang penuh kekacauan, dan kamu mulai bertanya, kenapa aku seperti ini? Apa yang salah denganku? Apakah aku memang tidak layak merasa tenang? Tidak, yang salah bukan dirimu. Yang salah adalah beban yang ditaruh dunia di pundakmu. Lalu mereka menyuruhmu berjalan seolah tidak terjadi apa-apa. Kamu tidak rusak, kamu hanya terbebani oleh standar dunia yang bahkan tidak manusiawi. Dan saat kamu mulai mempertanyakan nilai dirimu, itu bukan tanda bahwa kamu tidak berharga. Itu tanda bahwa kamu sudah terlalu lama tidak dihargai. Bagian 17, rasa letih yang tidak ada suaranya. Ada letih yang tidak bisa dijelaskan. Bukan letih fisik, bukan letih karena kurang tidur, bukan letih karena aktivitas. Ini letih dari dalam, letih yang membuat kamu merasa berat tanpa alasan. Letih yang membuat kamu ingin diam meski dunia memanggil-manggil. Letih yang membuatmu merasa seperti hidup ini berjalan, tapi kamu tidak ikut di dalamnya. Letih seperti ini muncul ketika hatimu berjalan terlalu jauh tanpa ditemani rasa tenang. Dan itu membuat gelap terasa lebih gelap, membuat sunyi terasa lebih sunyi, membuat dunia terasa terlalu cepat, sementara kamu tertinggal di belakang. Tapi letih ini bukan tanda akhir, ini tanda bahwa kamu perlu berhenti menyalahkan dirimu dan mulai merangkul dirimu sendiri. Bagian 18, rasa takut tanpa nama. Ada rasa takut yang tidak tahu apa penyebabnya, tidak jelas bentuknya, tidak jelas arahnya, ia hanya ada, menggantung di dada. Rasa takut ini muncul ketika pikiranmu sudah terlalu lama hidup di bawah tekanan, ketika hatimu terlalu lama memikul beban yang tidak kamu bagi, ketika masa depan terasa abu-abu, dan masa lalu terasa seperti jerat yang tidak bisa kamu lepaskan. Takut tanpa nama itu gelap, tapi bukan gelap yang ingin menghancurkanmu. Itu gelap yang ingin memaksa kamu berhenti sejenak dan mendengarkan apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Kadang, ketakutan terbesar kita adalah mengakui bahwa ada bagian dari diri yang butuh disembuhkan. Bagian 19, lapisan diri yang selalu kamu sembunyikan dari dunia. Ada bagian dari dirimu yang bahkan tidak kamu tunjukkan kepada orang yang paling kamu percaya. Bagian yang kamu kunci rapat-rapat. Takut diketahui, takut dihakimi, takut membuatmu terlihat lemah. Bagian itu menyimpan semua tangis yang kamu tahan, semua kecewa yang kamu telan, semua rasa malu yang kamu simpan sendiri, semua rasa bersalah yang sebenarnya bukan salahmu, semua luka yang terus kamu bawa tanpa kamu sadari. Bagian itu gelap, sangat gelap, dan kamu mengira dengan menyembunyikannya, kamu akan baik-baik saja. Nyatanya, yang disembunyikan tidak hilang. Yang dikunci malah menekan lebih keras. Yang dibungkam akan berteriak lebih kencang dari dalam. Dan kini, kamu baru mulai mendengar suara itu. Bagian 20, saat kamu menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar mengerti. Ada saat ketika kamu mencoba bicara, tapi suaramu tidak benar-benar terdengar. Kamu menjelaskan rasa sakitmu, tapi orang lain hanya membalas dengan kalimat klise. Akan baik-baik saja, kamu harus kuat, kamu kebanyakan mikir. Semua orang juga punya masalah. Mereka tidak mengerti, mereka tidak benar-benar mendengar, mereka tidak merasakan apa yang kamu rasa. Sampai akhirnya kamu berhenti mencoba menjelaskan, berhenti meminta dipahami, berhenti berharap ada yang mengerti, dan berhenti seperti itu, membuat ruang di dalam diri semakin gelap. Karena kamu mulai merasa, jika aku sendiri pun tidak bisa menjelaskan sakit ini, siapa yang bisa memahaminya? Itulah kesunyian paling dalam. Ketika kamu tidak tahu bagaimana menjelaskan sesuatu yang bahkan tidak kamu mengerti sendiri. Bagian 21, rasa kecewa yang tidak pernah kamu akui secara terbuka. Kamu selalu bertindak seolah kamu baik-baik saja. Kamu selalu menjawab nggak apa-apa meski hatimu penuh
Tapi ada kekecewaan yang sudah seperti batu besar di dada. Kekecewaan yang datang dari orang yang kamu percaya tapi mengecewakanmu. Harapan yang kamu bangun tapi hancur begitu saja. Kesempatan yang kamu perjuangkan tapi direnggut. Orang yang kamu sayangi tapi akhirnya meninggalkanmu. Bagian 22. Kepalamu bukan rumah yang nyaman lagi. Ada masa ketika kepala terasa seperti tempat penuh suara. Suara yang tidak mau diam. Suara yang terus memutar kemungkinan terburuk. Suara yang memaksamu mengingat kegagalan lama. Suara yang membuatmu ragu pada setiap langkah. Kepalamu terasa seperti labirin gelap tanpa pintu keluar. Semakin kamu mencari jalan, semakin kamu tersesat. Dan yang paling menakutkan, ketika kamu sadar bahwa tempat satu-satunya yang seharusnya menjadi ruang aman, justru menjadi tempat yang paling menekan. Tapi itu bukan akhir, itu bukan kehancuran. Itu hanya pertanda bahwa hatimu menunggu sesuatu yang belum kamu beri. Pemahaman, perhatian, dan keberanian untuk mendengarkan dirimu sendiri. Bagian 23. Rasa sepi yang menyusup bahkan saat kamu tertawa. Ada sepi yang aneh. Sepi yang datang bahkan ketika kamu sedang tertawa bersama orang lain. Sepi yang muncul di tengah keramaian. Sepi yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sepi ini bukan tentang tidak ada orang. Sepi ini muncul karena kamu tidak merasa terhubung dengan siapapun. Dan itu gelap karena kamu sadar. Tidak semua orang yang tersenyum di dekatmu benar-benar peduli. Tidak semua yang kamu temui benar-benar ingin mendengarkanmu. Tidak semua yang ada di sekitarmu mengerti rasa berat yang tidak pernah kamu ceritakan. Sepi seperti ini membuat kamu merasa seperti hilang di dunia sendiri. Seperti berjalan di antara manusia, tapi tidak benar-benar terlihat. Tidak benar-benar hadir. Dan yang paling menyakitkan, ketika kamu merasa tidak ada satupun tempat di dunia ini yang membuatmu merasa pulang. Bagian 24. Fase ketika kamu tidak lagi merasa diri sendiri. Ada hari ketika kamu merasa seperti memakai topeng. Kamu bicara, kamu tersenyum, kamu melakukan aktivitas seperti biasa. Tapi kamu tahu itu bukan kamu. Ada jarak, ada rasa asing. Seperti jiwamu berdiri beberapa langkah di belakang tubuhmu. Kamu melanjutkan hidup bukan karena ingin, tapi karena tidak ada pilihan lain. Dan perlahan, kamu mulai kehilangan koneksi dengan siapa dirimu sebenarnya. Ini adalah fase gelap, fase transisi ketika identitas lama sudah tidak cocok, tapi identitas baru belum terbentuk. Ini bukan kehancuran, ini metamorfosis, tapi dari sudut paling gelapnya. Suara menurun, berat, seperti seseorang yang berbicara setelah melihat terlalu banyak luka yang tak terlihat oleh dunia. Pada akhirnya, setelah semua gelap yang kau lewati, setelah malam-malam panjang yang tidak pernah memberikan jawaban, setelah dunia membiarkanmu roboh tanpa satupun tangan yang terulur, hanya ada satu kesimpulan yang bisa kau genggam. Ketenangan bukan datang dari dunia, tapi dari dirimu yang akhirnya berhenti berharap pada dunia. Di balik semua rasa patah yang kau sembunyikan dari manusia, ada satu kekuatan yang perlahan tumbuh tanpa suara. Kekuatan menerima bahwa tidak semua orang peduli, dan bahwa tidak semua luka harus disembuhkan oleh seseorang selain dirimu. Kadang, kegelapan bukan musuhmu. Ia adalah ruang di mana kau menemukan bentuk dirimu yang sebenarnya. Tempat di mana tidak ada yang menuntutmu tersenyum, tidak ada yang mengharapkanmu kuat, dan tidak ada suara selain napasmu sendiri sebagai bukti bahwa kau masih bertahan. Dan jika selama ini dunia membuatmu merasa tidak berarti, tidak penting, tidak layak diperjuangkan, maka ingatlah satu hal. Justru karena itu, kau harus menjadi seseorang yang bahkan kegelapan pun tidak bisa menenggelamkannya. Kau bukan diciptakan untuk diselamatkan. Kau diciptakan untuk menciptakan keselamatanmu sendiri. Itulah jalan seorang yang tak tergoyahkan. Di saat dunia menutup pintu, kau belajar membangun pintumu sendiri. Di saat hidup merampas harapanmu, kau belajar menciptakan harapan yang baru. Dan di saat orang-orang meremehkanmu, merendahkanmu, memalingkan muka darimu, kau belajar bangkit tanpa butuh siapapun menyaksikannya. Itulah kemenangan yang paling sunyi. Dan karena sunyi, itu pula kemenangan yang paling jujur. Sekarang, sebelum video ini berakhir, izinkan aku mengingatkanmu. Perjalanan gelapmu bukan kutukan. Itu adalah awal dari transformasi paling tajam yang hanya sedikit orang punya keberanian untuk menjalaninya. Jika dunia tidak bisa melihat nilaimu, biarkan mereka. Yang penting, kau melihatnya, kau menjaganya, kau mempertahankannya. Dan jika suara ini kembali menemanimu di malam-malam tenggelam berikutnya, ingatlah bahwa setiap kata di sini bukan untuk membuatmu bergantung, melainkan untuk mengingatkanmu bahwa kemandirianmu
adalah cahaya yang tidak akan pernah bisa dirampas oleh siapapun. Jika kau ingin perjalanan ini terus berlanjut, jangan lupa untuk menekan subscribe, bukan untukku, tapi untuk dirimu sendiri, agar setiap kali dunia mencoba menjatuhkanmu lagi, kau punya tempat untuk kembali menguat. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, bahkan dalam gelap paling pekat, kau masih bisa memilih untuk berdiri.